Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini ibu akan menjelaskan materi mengenai pengertian surat lamaran pekerjaan serta sistematika dan unsur isi surat lamaran pekerjaan. Untuk itu, ibu berharap kalian sudah berdoa terlebih dahulu dan sudah dalam keadaan prima agar dapat menyerap materi yang ibu jelaskan dengan baik. Silakan simak video ini sampai selesai. Jika nanti ada pertanyaan, boleh kalian tanyakan di kolom komentar. Happy watching, guys! Surat lamaran pekerjaan. Pada pertemuan kali ini yang akan Ibu jelaskan adalah pengertian surat lamaran pekerjaan dan sistematika atau unsur isi surat lamaran pekerjaan. Pengertian surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan adalah surat resmi yang dikirimkan oleh calon karyawan ke sebuah lembaga untuk mendapatkan pekerjaan. Jenis-jenis surat lamaran pekerjaan terbagi menjadi dua model. Yang pertama adalah model gabungan, yaitu surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup atau kurikulum vitae. Jenis yang kedua adalah model terpisah, yaitu surat lamaran pekerjaan yang dipisahkan dari riwayat hidup. Selanjutnya adalah unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Yang pertama menggunakan bentuk surat standar. Maksudnya adalah menggunakan bentuk surat yang biasa kita temui dalam penulisan surat resmi atau kedinasan. Yang kedua, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Ketiga, menggunakan kata-kata yang sopan. Keempat, menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Selanjutnya adalah sistematika surat lamaran pekerjaan atau unsur-unsur isi. Ada 3 bagian dalam sistematika surat lamaran pekerjaan. Yang pertama adalah bagian pembuka, diawali dengan penulisan tempat dan tanggal pembuatan surat. Pada bagian ini, tempat dan tanggal pembuatan surat harus ditulis di pojok kanan atas. Kedua adalah perihal, berisi tujuan surat dikirimkan. Ketiga adalah lampiran atau jumlah berkas yang disertakan dalam surat lamaran. Contoh, jika kamu melampirkan 1 fotokopi ijazah, 1 fotokopi KTP, dan 1 pas foto 3x4, berarti kamu melampirkan 3 lembar berkas. Jadi di bagian lampiran kamu tulis 3 lembar. Selanjutnya adalah alamat yang dituju. Ada beberapa aturan pada penulisan alamat yang dituju. Yang pertama, tidak menggunakan kata kepada. Lalu jabatan tidak boleh menggunakan kata sapaan seperti bapak atau ibu. Lalu yang ketiga, tulisan jalan pada alamat tidak boleh disingkat. Lalu selanjutnya adalah bagian salam pembuka. Biasa salam pembuka itu berbunyi dengan hormat. Lalu bagian kedua adalah bagian isi surat. Yang pertama adalah paragraf pembuka. Dalam paragraf pembuka biasanya berisi pengantar isi surat lamaran seperti sumber informasi dan lain-lain. Lalu ada paragraf isi, berisi identitas pelamar, maksud dan tujuan, lalu lampiran-lampiran. Dan bagian ketiga adalah bagian penutup, yaitu harapan pelamar. Biasanya berisi harapan pelamar untuk diterima dalam perusahaan tersebut serta ucapan terima kasih. Lalu salam penutup, tanda tangan pelamar, serta nama lengkap. Berikut adalah contoh surat lamaran pekerjaan. Bisa kita lihat pada bagian tempat dan tanggal pembuatan surat sudah tepat, yaitu ditulis di bagian pojok kanan atas. Lalu perihal adalah lamaran pekerjaan. Lampiran di situ tertera 4 lembar. Lalu alamat yang dituju tidak menggunakan kata kepada, jadi langsung saja yang terhormat. Lalu tidak menggunakan kata sapaan Bapak Ibu, tetapi langsung manajer CV Melo Media di Jakarta. Lalu masuk ke paragraf pembuka, yaitu saya yang bertanda tangan di bawah ini dan dilanjutkan dengan identitas pelamar. Lalu selanjutnya adalah bagian paragraf isi, berisi penyampaian atau permohonan kepada pimpinan perusahaan agar dapat menerima pelamar sebagai pegawai di perusahaannya. Lalu memasukkan atau menjelaskan
hal-hal apa saja yang menjadi lampiran dalam surat lamarannya tersebut. Setelah itu, paragraf penutup berisi ucapan terima kasih dan harapan pelamar agar kiranya dapat diterima dalam perusahaan yang dipimpin oleh bapak atau ibu pimpinan. Lalu dilanjutkan dengan salam penutup, lalu tanda tangan dan nama lengkap. Baik, sekian yang dapat Ibu sampaikan dalam materi surat lamaran pekerjaan kali ini. Jika ingin melakukan sesi tanya jawab, kita akan melakukannya di kolom komentar video YouTube ini. Terima kasih, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.